Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang ingin mempresentasikan tentang pengajaran remedial dengan kelompok beranggotakan yang pertama Afan Yaumul Haq dengan NIM 2003 194, kemudian Bagas Widianto 2003 723, kemudian Syahla Aulia Salsabila dengan NIM 200222, dan yang terakhir Tegar Sukmawana dengan NIM 2005 593. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Afan Yaumul Haq tentang pengertian pengajaran remedial. Dipersilakan. Nah, pengajaran remedial. Biasanya dalam kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran mandiri, seringkali kita jumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Karena memang peserta didik tersebut tidak mampu untuk mencapai kompetensi dasar atau penguasaan materi pembelajaran yang telah ditentukan oleh tenaga pendidik. Nah, apa sih remedial itu? Remedial itu bisa diartikan sebagai perbaikan, pengajaran, atau pengulangan belajar. Sedangkan remedial teaching yaitu kegiatan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru dalam upaya memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, kemudian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak jenis kesulitan dalam belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, ada beberapa penyebab yang yang peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yaitu ada dua faktor, adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini biasanya peserta didik itu mempunyai gangguan yang tidak mampu dalam psikofisik peserta didik yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual, intelijensi yang bersifat afektif. Kemudian yang bersifat ekstern itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keluarga biasanya, dan mungkin bisa jadi ekonomi, faktor ekonomi keluarga juga mungkin bisa mempengaruhi faktor kesulitan dalam belajar. Kemudian ada jenis-jenis kesulitan dalam belajar, yaitu yang pertama jenis kesulitan ringan, jenis kesulitan sedang, dan jenis kesulitan belajar berat. Jadi kesulitan belajar ringan ini biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti pembelajaran. Kemudian kesulitan belajar sedang biasanya dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar berasal dari luar. Misalnya faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor tempat tinggal, faktor pergaulan, dan sebagainya. Kemudian faktor kesulitan belajar berat. Kesulitan belajar berat ini biasanya dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan tuna-tuna sebagainya. Kemudian ada teknik yang digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu teknik prasyarat. Nah, teknik ini dilakukan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran pada saat remedial teaching. Biasanya prasyarat ini meliputi prasyarat pengetahuan dan prasyarat keterampilan. Kemudian teknik diagnostik. Diagnostik ini digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Misalnya dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, atau pembagian atau perkalian. Kemudian teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai peserta didik. Kemudian pengamatan. Pengamatan ini dilakukan dengan jalan secara cermat perilaku peserta didik. Dari pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun penyebab kesulitan belajar peserta didik. Slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya akan ada materi tentang fungsi remedial teaching yang akan dibahas oleh saya sendiri. Menurut Kusnandar tahun 2007, terdapat 6 fungsi pembelajaran remedial. Di antaranya yaitu ada fungsi korektif. Apa sih fungsi korektif itu? Fungsi korektif ini merupakan pembelajaran remedial yang dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Selanjutnya, ada fungsi pemahaman, di mana fungsi ini memungkinkan guru, peserta didik, atau pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi peserta didik. Selanjutnya, ada fungsi pengayaan. Fungsi ini dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pembelajaran reguler dapat diperoleh melalui pembelajaran remedial. Selanjutnya, ada fungsi penyesuaian. Fungsi ini merupakan bentuk peserta didik untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. Selanjutnya ada fungsi akselerasi, di mana fungsi ini dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan juga efisien. Dengan kata lain, dapat mempercepat proses pembelajaran baik dari waktu maupun materi. Ya, dan yang terakhir ada fungsi terapeutik, yaitu secara langsung atau tidak langsung pembelajaran remedial dapat menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang dapat menunjukkan adanya penyimpangan. Dalam pembelajaran remedial, adanya pemberian perlakuan khusus terhadap peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. Hambatan apa saja yang berkurangnya pengetahuan atau lambat dalam mencapai kompetisi, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain akan disebutkan oleh Syahla Aulia. Dipersilakan. Terima kasih Bagas. Selanjutnya prinsip dalam pembelajaran remedial. Yang pertama ada adiptif, yaitu setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua ada interaktif, yaitu pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidikan dan belajar yang tersedia. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat ada pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan segera mungkin. Umpan balik ini bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami peserta didik. Yang kelima ada kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bagas. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tegar Sukmawana mengenai pendekatan-pendekatan dalam program pengajaran remedial. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Bagas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam program pengajaran remedial. Jadi menurut Makmum tahun 2007, pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam program pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama pendekatan yang bersifat kuratif, yang kedua pendekatan yang bersifat preventif, yang ketiga pendekatan yang bersifat pengembangan. Yang pertama pendekatan yang bersifat kuratif. Jadi pendekatan ini mengingatkan kepada sejumlah peserta didik yang tidak mampu untuk menyelesaikan program secara sempurna,
sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Jadi caranya itu yang pertama ada pengulangan, yang kedua pengayaan, yang ketiga percepatan. Yang pertama pengulangan. Pengulangan dapat dilakukan di akhir pertemuan pelajaran tertentu dan akhir setiap satuan program studi pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Jadi pengulangan itu dapat dilakukan tergantung dari waktu dan ketersediaannya waktu dari pengajar gitu. Yang kedua ada pengayaan. Pengayaan dalam hal ini dikenakan pada peserta didik yang kelemahannya ringan dan secara akademik mungkin termasuk berbakat dengan cara pemberian tugas seperti pekerjaan rumah atau soal yang dikerjakan di kelas. Jadi kalau pengayaan biasanya kan dilakukan untuk siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan misalkan kalau mau masuk universitas tertentu itu kan suka dipatok gitu nilainya, jadi melakukan pengayaan tersebut. Yang ketiga percepatan. Layanan ini ditunjukkan kepada peserta didik yang berbakat akan tetapi menunjukkan kesulitan psikoisal atau ego emosional. Yang kedua ada pendekatan yang bersifat preventif. Pendekatan ini ditunjukkan kepada peserta didik tertentu yang berdasarkan data atau informasi yang diprediksikan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan program studi tertentu yang akan ditempuhnya. Berdasarkan prediksi tersebut, program layanan perbaikan dapat dilakukan dalam bentuk kelompok belajar homogen. Jadi biasanya kan kalau siswa itu kesulitan kalau melakukan remedial sendiri, jadi dilakukan program kayak kelas remedial, kelompok kayak gitu. Jadi untuk mempermudah gitu. Yang ketiga, pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan guru selama proses mengajar. Sasaran pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dialami selama proses belajar mengajar. Karena itu diperlukan peranan bimbingan dan penyuluhan yang bertujuan agar pengajaran yang dirumuskan dapat berhasil. Jadi kalau pendekatan yang bersifat pengembangan menurut saya ini lebih, jadi si pengajarnya ini lebih lebih terfokus pada siswa ini gitu. Jadi pengawasannya lebih penuh gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dikembalikan ke Bagas. Baik, semua materi telah disampaikan. Alangkah baiknya kita menutup presentasi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila pada presentasi kali ini masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.